Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini masih tetap berjudul Triana. Yang kali ini memasuki part yang ketiga. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Nah, jadi part yang kali ini merupakan kelanjutan dari part-part atau bagian yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Pada kala itu, Sri sakit selama berhari-hari, dan Triana yang menjaganya agar tidak kemasukan lagi. Maafkan aku, Sri. Aku mengira rencanaku akan berhasil, tapi rupanya rencanaku lah yang membuatmu sakit seperti itu. Setelah Sri sembuh, ia tidak lagi kerasukan, karena Triana selalu ada di dekatnya. Hari itu pun, dia akhirnya ataupun mereka dibawa menuju ke rumah pihak keluarga laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Sri tidak bisa menolak lagi, karena tidak ada lagi orang yang mau mendengarkan perkataannya. Desa itu kecil dan berada di pinggir laut. Di depan rumah itu sudah berdiri tenda-tenda untuk pesta pernikahan, dan pelaminan pun sudah mulai dihiasi. Ingat ya Sri, aku akan selalu ada bersamamu untuk melindungimu dan juga menjagamu dari siapapun yang berbuat jahat kepadamu. Kau tidak perlu takut. Sri menarik nafas lega. Inikah akhir masa mudanya mengabdikan diri untuk seorang laki-laki yang menjadi suaminya, laki-laki yang bahkan belum pernah bertatap muka langsung dengannya. Bahkan Sri tidak bisa mengenali wajahnya di antara wajah orang-orang di area tenda tersebut. Malam harinya, ketika Sri dan juga orang tuanya tengah duduk sambil melihat orang-orang yang sedang asik bermain kartu di atas panggung, seorang laki-laki bertubuh tinggi datang menghampirinya. Wajahnya sepintas tampak tidak asing bagi Sri. Ya, Sri pernah melihat wajah itu di sebuah foto. Laki-laki itu sangat sopan terhadap orang tua Sri. Ia juga izin untuk mengajak Sri jalan-jalan pada orang tuanya. Sri menatap ibunya ketika beliau mengizinkan laki-laki itu membawanya. Sepanjang jalan laki-laki itu mencoba untuk mengajak Sri mengobrol. Ketika mereka memasuki jalan sempit yang mengarah ke sebuah rumah, raut wajah Sri tampak berubah. Suasana rumah itu ramai sekali, namun ia kembali tenang begitu melihat Triana berada tidak jauh darinya. Lelaki itu mengajak Sri untuk masuk ke dalam rumah, dan di dalam terlihat banyak orang yang seumuran dengan laki-laki itu tengah mengobrol. Mungkin orang-orang itu adalah teman-temannya, pikir Sri kala itu. Mereka mengobrol panjang lebar, hingga jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Ketika sampai di rumah, laki-laki itu dimarahi oleh seorang nenek-nenek. Karena dalam adat mereka, calon pengantin tidak boleh berpergian kemanapun, apalagi di malam hari. Sri dipingit dan dilarang untuk bertemu laki-laki itu selama 3 hari. Masih selama itu, tapi panggung dan tenda sudah didirikan. Bahkan beberapa sound system juga telah dipasang dan diputar setiap malam. Makan minum Sri hanya dilayani oleh seorang gadis yang usianya tidak begitu jauh dari Sri. Membosankan, keluh Sri pada Triana yang saat itu tepat berada di sebelahnya. Bersabarlah yang, aku sedang mencari cara untuk membuatmu lepas dari laki-laki itu. Tiba-tiba pintu terbuka dan laki-laki itu masuk ke dalam kamar sambil tersenyum. Mau apa kamu? Aku mau mengantarkan ini untukmu. Semoga kau suka, ujar lelaki itu sambil membawakan camilan untuk Sri. Terima kasih. Sri bisa melihat wajah Triana yang terlihat sangat tidak suka pada laki-laki itu. Singkat ceritanya, malam itu adalah malam kedua Sri dipingit. Dan malam itu dia akan
ditimung secara bergantian dengan si laki-laki tersebut. Semuanya berjalan lancar karena Triana selalu berada di samping Sri. Adik dari calon suami Sri sangat menyukai gadis manis itu. Bahkan ada yang paling kecil tidak mau lepas dari Sri. Calon mertuanya pun tampaknya sangat baik, dan setelah pernikahan itu terjadi, Sri tinggal bersama suaminya, sementara orang tuanya sudah pulang ke kampung halaman. Hari-hari berada di sana bagi Sri sangat menyiksa. Untungnya ada adik-adik iparnya yang selalu setia untuk menemaninya selain Triana, dan iparnya yang perempuan itu pernah curhat pada Sri bahwa ia dipermainkan oleh laki-laki yang merupakan kekasihnya. Setelah Sri menceritakan kisahnya pada Triana, Triana bersedia membantu dengan syarat harus memperlakukan Sri dengan sangat baik, walaupun kemungkinan nanti akan ada masalah besar yang akan terjadi. Entah apa yang Triana lakukan. Tepat sehari setelahnya, laki-laki itu mulai menghubungi adik iparnya Sri. Tentu gadis itu pun merasa senang karena laki-laki tersebut merupakan orang yang sangat ia sayangi. Namun benar apa yang dikatakan Triana, kehidupan Sri di sana mulai memburuk. Suaminya yang semula rutin memberikan uang dan memperlakukannya dengan baik mulai berubah sikap. Begitupun dengan beberapa iparnya. Hanya 3 iparnya yang masih memperlakukannya sama seperti sebelumnya, dan semakin hari mereka juga mulai berubah. Kini tinggallah ipar laki-lakinya yang memperlakukan Sri dengan sangat baik. Ia sering menasihati suami Sri untuk tidak kasar dan lain sebagainya. Bahkan pernah ia bertengkar dengan suami Sri karena membela Sri. "Sebagai istriku, kau tidak pantas jalan berdua-duaan dengan adikku itu," bentaknya. Padahal Sri tidak jalan untuk bersenang-senang dengan adik iparnya itu, melainkan adik iparnya tersebut menemani Sri untuk membeli sesuatu di warung yang lumayan jauh dari desa itu. Tapi tidak menyangka, ya kalau hal itu akan menjadi masalah besar, hingga membuat adik iparnya itu diusir dari rumah. Habislah sudah tidak ada lagi yang berada di pihak Sri kala itu. Bahkan pernah suatu hari Sri kehilangan barang milik pribadinya, dan kemudian ditemukan di tempat yang sama seperti sebelum menghilang. "Jangan sentuh itu, buang saja. Mereka menginginkan kau itu sakit, Sri. Pada benda itu sudah diletakkan sesuatu yang buruk," ujar Triana. Dari apa yang Triana beritahukan itu, katanya yang menginginkan Sri sakit itu adalah pihak tante si suami. Entah karena apa, yang pasti 2 tantenya itu, ataupun 2 tantenya suaminya Sri, sangat tidak menyukai keberadaannya di situ. "Kalau boleh memilih, aku pun tidak ingin berada di sini, Triana. Kau tahu kan bagaimana mereka memperlakukan aku. Bahkan untuk bertemu orang tuaku saja aku dilarang. Mereka mengekangku tanpa alasan. Aku rindu kehidupanku yang dulu, Triana." Isak Sri kala itu. Dia tengah berada di hutan yang berjarak 2 km dari rumah suaminya. Saat ini, tempat itulah yang sangat membantu Sri bila ingin berkomunikasi dengan Triana. Dan hanya Triana lah yang bisa menenangkan Sri saat itu. Anehnya, Sri pergi kemanapun dan mau pulang pukul berapapun tidak ada yang mencarinya selagi masih di wilayah itu. Tapi bila Sri izin untuk bertemu orang tuanya, Sri akan dilarang habis-habisan. "Kukira dunia pernikahan tidaklah seburuk ini, Triana. Buruk bagi kau dan orang-orang yang tidak beruntung, Sri. Tapi bagi mereka yang beruntung, pernikahan itu yang akan terasa indah. Tidak mudah mencari laki-laki yang benar-benar mau berkorban untuk kita, Sri. Dan biasanya mereka yang benar-benar tulus pasti akan bertemu dengan orang-orang yang curang. Sehingga yang tulus selalu berada di pihak yang tersakiti, sebelum akhirnya nanti mereka bertemu dengan orang-orang yang sama tulusnya. Lalu mereka bersama hingga maut memisahkan." Lanjut Triana, lalu kemudian kepalanya menengadah ke atas. "Kau tahu, Sri,
Dulu aku memiliki keyakinan bahwa dari setiap rintangan tersulit di hidup kita, pada akhirnya nanti kita akan bertemu dengan kebahagiaan. Keyakinan yang masih aku pertahankan dalam diriku hingga saat ini. Kau itu anak yang baik. Kau pasti akan bertemu dengan kebahagiaanmu itu, Sri. Perkataan Triana itu menjadi penyemangat baru bagi Sri. Suami Sri sudah tidak pernah memberinya uang, dan meskipun diberi uang, paling banyak hanya 20.000 saja. Malam itu dengan tekad yang mantap, Sri memutuskan untuk pergi diam-diam dari rumah suaminya. Ia menumpang dengan salah satu teman yang pernah dikenalkan oleh adik iparnya dulu. Setelah tahu tentang kisah Sri, dia bersedia mengambil resiko untuk mengantar Sri pulang. Namun begitu sampai di pelabuhan, mereka berdua dicegat oleh pihak keluarga suami Sri, hingga akhirnya Sri dikembalikan ke rumah suaminya. Sesamanya di rumah, Sri menangis sejadi-jadinya. Aku tahu kau ingin aku pergi, bukan? Kau menyuruh pamanmu untuk mengantarkanku, tapi mereka tidak mau. Dan asal kau tahu, aku pun sama sepertimu dipaksa menikah. Dan lihat sekarang, aku diperlakukan seperti ini oleh kau dan keluargamu. Aku terasing di tempat ini. Aku ingin bertemu orang tuaku. Aku ingin kehidupanku yang dulu. Aku benar-benar memohon kepadamu, tolong lepaskan aku. Di sini hanya kau yang bisa membantuku. Sri kemudian terisak. Laki-laki itu terdiam. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur tanpa menjawab sepatah kata pun. Karena lelah menangis, Sri akhirnya tertidur. Entah pukul berapa saat itu Sri terbangun karena dia dipeluk oleh suaminya. Aku minta maaf. Aku berjanji akan mengantarmu besok, bisiknya. Bisakah ia percaya? Tidak, Sri tidak mau mempercayainya terlebih dahulu. Tapi rupanya perkataan laki-laki itu memang benar-benar terbukti. Keesokan harinya ia berpamitan pada keluarganya, namun untuk tinggal sementara di rumah orang tua Sri. Jangan terlalu lama, bawa dia kembali, pesan keluarga suaminya. Di sepanjang perjalanan, tidak ada obrolan apa-apa antara keduanya. Sri sudah tidak sabar ingin bertemu orang tuanya. Sesamanya di rumah orang tuanya Sri, laki-laki itu sepertinya enggan untuk pergi. Kau takut keluargamu akan mempertanyakan keberadaanku. Kau pasti takut disalahkan, bukan? Maafkan aku sudah membuatmu berada di posisi seperti ini. Tapi jujur aku sudah tidak bisa tinggal bersamamu. Semoga kelak kau bertemu dengan wanita yang benar-benar sesuai denganmu, yang dengan tulus selalu bisa berada di sisimu, ucap Sri kala itu. Laki-laki itu menatap Sri lalu tanpa berkata-kata apapun, ia melepaskan kalung yang dipakainya. Aku tahu ini bukan barang berharga, tapi aku ingin kau menyimpannya untukku. Sri kemudian menggeleng. Maafkan aku tidak bisa menyimpannya untukmu. Mendengar penolakan Sri, laki-laki itu tersenyum. Sebelum pergi, ia mencium gadis itu, mungkin sebagai bentuk ucapan selamat tinggal. Sri menghela nafas panjang, entah apa yang ia rasakan, mungkin perasaan kasihan terhadap apa yang akan terjadi pada laki-laki itu atau entahlah. Dan setelah laki-laki itu pergi, ibunya Sri langsung mengajaknya untuk pergi. Bahkan ayah tirinya juga ikut. Mama akan membawamu pergi sejauh mungkin. Kau pasti tersiksa tinggal di sana. Kau tampak kusam dan tidak terurus. Cepatlah, pihak keluarga suamimu pasti akan mengejar kita. Hari itu benar-benar hari yang tidak disangka-sangka oleh Sri. Tapi benar juga apa yang ibunya katakan. Kalau mereka tidak segera pergi, pasti keluarga suaminya akan datang menjemputnya kembali ke desa itu. Sri tidak bisa mengatakan apa-apa. Hatinya benar-benar berkecamuk saat itu. Apa tindakan yang aku ambil ini sudah benar? Tidak, ini salah. Tapi aku pun tidak mau lagi kembali ke rumah itu, batin Sri. Sesamanya di kota yang berada di Kabupaten Murung Raya, Sri dibawa oleh orang tuanya ke rumah salah satu keluarga mereka di sana. Rupa-rupanya keluarga mereka itu pun
sudah tahu bahwa Sri dan orang tuanya akan datang dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Rupanya semua ini sudah direncanakan oleh orang tua Sri. Sejak tinggal di sana, Sri ikut bekerja di rumah salah satu sepupunya sebagai pembantu dan juga pengasuh anak dengan gaji 500.000 per bulan. Sri merasa jauh lebih bahagia tinggal di sana karena seluruh keluarga sepupunya itu sangat-sangat baik terhadapnya. Hingga suatu hari, tepat di 3 bulan setelah Sri tinggal di sana, malam itu ia menerima sebuah telepon dari nomor seseorang yang tidak ia kenal. Rupanya, itu adalah nomor adik iparnya yang laki-laki dulu. Adik iparnya itu menanyakan kabar Sri dan lain-lain. Karena hubungan Sri dan adik iparnya itu baik-baik saja, ia pun jujur dengan keberadaannya saat itu. Namun yang tidak disangka-sangka adalah ketika suara lain terdengar di sambungan telepon. Suara yang hampir Sri lupakan. Aku rindu padamu. Aku ingin bertemu denganmu. Aku siap meninggalkan keluargaku demi kamu. Tolong beri alamatmu yang berada di sana. Biarkan aku ke sana. Aku ingin memulai hidup baru bersamamu, bersama anak-anak kita kelak. Aku akan menjaga dan membahagiakanmu. Ucap laki-laki itu membuat Sri terdiam. Ia tidak menyangka suaminya berkata seperti itu. Semuanya sudah terlambat, Kak. Aku mohon, berikan aku kesempatan sekali lagi saja. Aku akan membuktikannya. Kau bukan orang yang seperti ini. Kau pasti sedang ditekan oleh keluargamu, kan? Maaf, aku sudah tidak bisa menerima kakak kembali. Dan memang aku tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih terhadap kakak. Tidak ada siapa-siapa yang tahu aku menghubungimu. Ya Tuhan, bagaimana aku menjelaskannya? Sama sekali tidak ada yang menekanku untuk berbicara seperti ini. Aku benar-benar sayang sama kamu. Sri tidak menanggapi ucapannya lagi. Ia langsung menutup telepon itu, matanya jauh menatap langit malam itu. Dan di keesokan harinya, Sri langsung mengganti nomor telepon agar laki-laki itu tidak lagi menghubunginya. 2 hari kemudian, ketika Sri menemui orang tuanya, ia diberitahu bahwa semalam ada suaminya menelepon, meminta alamat, dan menanyakan bahwa ia benar-benar serius ingin kembali dengan Sri. Ibumu menyuruhku untuk berbicara dengannya, dan kau tahu dia memohon-mohon kepadaku untuk memberikan alamat rumah ini. Katanya dia ingin berbicara langsung denganmu. Dulu waktu keluarganya memperlakukanmu dengan tidak baik, dia diam saja kan? Aku geram. Aku marahi dia, dan ku bilang kau sudah akan menikah dengan laki-laki lain. Lalu ku tutup teleponnya, ujar kakak sepupu Sri. Sri kemudian tersenyum kecut mendengar perkataan kakak sepupunya tersebut. Memang benar, tapi menyebut Sri akan menikah itu rasanya kurang tepat. Dan setelah hari itu, mantan suaminya tidak pernah lagi menghubunginya. Setahun telah berlalu, selama ini lumayan banyak laki-laki yang mendekatinya. Namun, tidak ada satupun yang cocok. Pernah beberapa kali ia menjalin hubungan dengan laki-laki, tapi berakhir begitu saja. Triana, wanita itu tidak pernah suka jika Sri dekat dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Ataupun dengan laki-laki tentunya. Hubungan persahabatan yang dulunya hangat dan menyenangkan sekarang malah berubah menjadi dingin. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat ya teman-teman, yang sekaligus nantinya akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak part yang kali ini. Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Oh ya, terima kasih atas support kalian selama ini ya teman-teman, atas dukungan kalian sehingga channel ini bisa bertahan sampai sekarang ini. Dan jangan lupa untuk kalian selalu like, comment, dan share video kali ini agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oh ya, jangan lupa pula untuk menantikan part selanjutnya, yaitu part yang keempat, sekaligus menjadi part yang terakhir ya teman-teman dari keseluruhan alur ceritanya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Oh ya,
Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor apapun itu yang kalian alami sendiri ataupun teman kalian atau saudara bahkan keluarga kalian, ya kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan saya bacakan di channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya, dan video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.